Gus Yahya, waktu itu beliau menawarkan rahmah. Itu dapat standing ovation tuh Mas di sana itu. Nah di forum itu ada Benyamin Netanyahu. Maka kemudian Perdana Menteri Israel merasa perlu ketemu. Jadi bukan kami, bukan Gus Yahya yang ingin memohon ketemu, justru Perdana Menteri yang mohon ketemu. Jadi tadi sudah dikasih waktu, Kamis mau ketemu Perdana Menteri. Tiba-tiba Selasanya kantor Presiden Israel juga minta ketemu. Gus Yahya mengatakan bahwa Anda menjalin hubungan yang baik dengan Indonesia, Anda menjalin hubungan baik dengan saya, itu tidak akan merubah simpati dunia terhadap Israel. Apalagi di tengah pertikaian atau perbedaan pendapat yang tajam ini merugikan bagi kita semua. Nah, ini persoalannya kan satu, apakah memang hanya dengan mengundang itu sudah di forum yang sebesar itu Gus Yahya itu sudah dianggap pro dengan Israel. Nah, panjenengan berdua ini kan menarik profilnya Gus Nadif, Gus Aun karena eh, beberapa waktu lalu tahun 2018 kalau nggak salah itu pernah ke Israel juga menghadiri American Jewish Commit itu tahun 2018. Saya pengen nanya lepas dari forum itu, sampean kan kenal Gus Yahya sudah lama dan mengikuti forum itu dan forum itulah keberangkatan ke sana itu yang kemudian juga mempertemukan Gus Yahya dengan Netanyahu. Dan itu yang membuat profil Gus Yahya di muka umum dianggap temannya Netanyahu dan pro-Zionis. Alasan yang sama yang digunakan ditambahi dengan forum di AKNNU dengan mengundang narasumber yang dianggap pro dengan Israel yang dijadikan argumentasi untuk meminta Gus Yahya untuk lengser dari jabatannya. Pertanyaan saya yang pertama, itu beneran tak Gus Yahya itu pro Zionis itu? Gini ya, saya itu mau ketawa ngelihat Gus Yahya Zionis. Orang wirid maktubahnya saya lebih banyak beliau ketimbang saya. Saya tidak mau bicara tentang AKN karena sebenarnya AKN itu sudah persoalan ingkrah di jajaran PBNU sudah selesai. Gus Yahya meminta maaf, prosesnya apa sudah pernah disidangkan berulang kali. Saya tidak mau komentar. Tapi saya yang mau komentar tentang keberadaan Gus Yahya di Israel saja. Itu ke Israel awalnya adalah diundang oleh AGC, terus kemudian ketemu dengan Netanyahu. Jadi sebenarnya upaya-upaya Gus Yahya untuk komunikasi dengan dunia internasional itu sudah lama, Mas Rozali. Sudah dari tahun 2011. Ya, tentu itu diinspirasi oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Kiai Mustafa Bisri. Kemudian ya intinya bahwa NU harus mengkampanyekan ukhuwah basyariah. Nah, intinya itulah. Karena apalagi lihat potensi dunia ini makin ke sini makin kelihatan kalau satu-satunya yang bisa mencegah berkembang biaknya permusuhan adalah mengingatkan bahwa kita ini sesama manusia, kan gitu kan. Itu upaya-upaya dilakukan. Nah, tentu mengupayakan itu juga harus mengungkap problem-problem yang ada saat ini supaya kita bisa belajar dan memperbaiki itu. Nah, kemudian saya ingat itu mulai dapat respon besar di dunia itu sejak tahun 2017. Pasca kita melaksanakan, waktu itu Ansor melaksanakan halakoh internasional humanitarian Islam, Al-Islam li Insania. Setelah itu Gus Yahya dapat panggung besar itu, kesana kemari, orang jadi pengen tahu apa yang ditawarkan oleh orang Indonesia ini apa, oleh orang-orang NU ini apa yang ditawarkan. Itu ke Arab ya, ke Barat, kemana-mana lah. Pada suatu saat kemudian, setelah Amerika kayaknya, setelah Gus Yahya ketemu dengan wakil presidennya Amerika, itu kemudian
ada permintaan untuk Gus Yahya berbicara di miladnya American Jewish Committee itu di Yerusalem. Kalau tidak salah ulang tahun ke-100. Nah, itu dan kemudian undangan beberapa LSM kemanusiaan dan kampus-kampus. Kemudian ngajak kami, nggak tahu kami diajak. Kenapa diajak, Terus Gus? ya mungkin sejak awal kan di Ansor kan, iya kita ini sering terlibat dalam humanitarian Islam ini ya. Dalam topik humanitarian Islam, Gus Nadif, saya, itu Gus Lutfi Tomafi almarhum, banyak. Kiai Abdul Ghafur Maimun, banyak lah itu, Kiai Yazid Bustami dan lain sebagainya, banyak sekali. Mungkin kemudian saya sama Gus Natif yang diajak ke Israel kan, kemudian kita datang ke sana, terus kemudian Gus Yahya bicara di forum besar itu, yang tadinya kayaknya mau dikasih panggung untuk pidato, tapi kemudian berubah jadi format dialog. Di situ Gus Yahya menjelaskan banyak hal. Gus Yahya waktu itu beliau menawarkan rahmah. Itu dapat standing ovation tuh Mas di sana itu. Nah di forum itu ada Benyamin Netanyahu. Gitu. Kira-kira begitu. Lalu jalan kemudian ceritanya tuh. Netanyahu ketemu sama Netanyahunya itu, salaman itu yang viral. Oh, itu kemudian setelah itu kan 2018 Juli kalau tidak salah, itu 10 akhir bulan Ramadan lah. Itu. Kemudian kalau tidak salah coba nanti Gus Natif, kalau nggak salah hari Senin itu datang orang utusannya Perdana Menteri itu menyampaikan undangan dari Perdana Menteri pengen ketemu. Begitu Gus Natif ya? Betul ya? Hari Senin itu waktu itu ya? Iya, jadi begini, sebenarnya karena Gus Yahya itu sebagai Direktur Baitur Rahmah yang di Amerika itu, di North Carolina, LSM yang berbicara tentang Islam Rahmatan lil Alamin. Jadi Gus Yahya tidak membawa NU ke sana itu. Gitu kan? Sebagai LSM. Makanya random kami dari tanah air sudah sejak semula di Israel itu hanya berdialog dengan LSM kemanusiaan dan perdamaian di Israel yang jumlahnya bejibun banget. Nah, tidak ada sama sekali rencana ketemu dengan Presiden dan Perdana Menteri. Tapi tiba-tiba karena viralnya Gus Yahya di Israel dengan pidatonya yang memukau, yang diantaranya adalah yang di Truman Institute. Truman Institute. Di YouTube juga sudah beredar bahwa di situ ditegaskan, saya di sini tuh tidak ada lain hanya untuk berdiri bersama rakyat Palestina. Maka kemudian Perdana Menteri Israel merasa perlu ketemu. Jadi bukan kami, bukan Gus Yahya yang memohon ketemu, justru Perdana Menteri yang mohon ketemu. Hari Senin, stafnya Perdana Menteri menemui Gus Yahya, dikasih waktu Kamis, sehingga sampai menggeser banyak pertemuan dengan LSM yang lain. Apa isi yang disampaikan Gus selama kunjungan di Israel itu? Tadi sudah dikatakan Gus Aun bahwasanya kita ini kan ukhuwah basyariyah. Kalau misalnya ada pemahaman hukum agama masing-masing agama untuk memberangus, menegasi, melenyapkan umat yang lain, nah apa memang kita ini dititahkan Tuhan ke muka bumi untuk seperti itu, untuk saling membersihkan genosida? Kan enggak, gitu kan. Maka mari atas nama kemanusiaan. Dan ini ternyata rakyat Israel itu terpukau oleh pandangan itu yang tadi dikatakan Gus Aun, sudah dimulai semenjak tahun 2017 masyarakat internasional menyimak gagasan-gagasan asli Nahdlatul Ulama dan waktu itu Ansor, gagasan tentang perdamaian dan kemanusiaan. Ingin saya katakan juga Bang Rozali, jadi tadi sudah dikasih waktu, Kamis mau ketemu Perdana Menteri. Tiba-tiba Selasanya kantor Presiden Israel juga minta ketemu. Jadi ini dua petinggi di Israel yang itu rahasia umum, saingan politik dalam negeri. Jadi Presiden Israel juga nggak mau kecolongan, bisa ketemu Gus Yahya. Kalau Perdana Menteri bisa ketemu Gus Yahya, Presiden juga harus mau ketemu Gus Yahya.
Akhirnya diputuskan hari Rabu. Jadi akhirnya kita ketemu duluan dengan Presiden Israel hari Rabu, yang itu tidak pernah diberitakan sama sekali. Di pertemuan itu, Presiden Israel tidak ditemani oleh siapapun. Seluruh stafnya tidak sama sekali. Jadi justru kami Hanya berombongan, ya, terus bersama Presiden. Gus Yahya itu langsung nembak, Bapak Presiden, 70 tahun negara Anda sudah lahir. Saya tidak mau mempersoalkan dalam hal ini lahirnya bagaimana, tapi pertanyaan perlu kami sampaikan. Apakah hingga saat ini Anda sebagai negara normal? Bilang begitu Gus Yahya itu langsung kepada Presiden Israel. Negara Anda sudah dikatakan 70 tahun berdiri. Sudah berapa negara di dunia yang mengakui keberadaan Israel? Itu dalam bahasa kita ya, dalam bahasa kampung itu makjeleb. Presiden tidak bisa berbicara. Terus akhirnya, lah mari maka kita berdialog. Begitu. Gus Aun, Selantang itu Gus Yahya. Dan saya berani bersaksi. Gus Aun, gimana Mas Rajali? di apa yang disampaikan Gus Yahya sepanjang pertemuan dengan petinggi Israel ataupun di EGC itu, Gus? Terhadap misalnya Anu, tuduhan bahwa Gus Yahya itu adalah pro terhadap Israel dalam konflik Israel Palestina. ya, tahun 2024 kemarin tuh presidennya penasihat presidennya Palestina yang namanya Dr. Mahmud El-Habbas itu bahkan mendaulat Gus Yahya sebagai bapaknya bangsa Palestina, Mas. Coba gimana? Itu kan ya kontra ya dengan tuduhan. Sedikit saya nambahin. Tadi Gus Nadib sudah menjelaskan soal pertemuan Gus Yahya dengan Presiden Israel Rivlin tadi. Orang nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi di dalam forum ketika pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu itu. Jadi waktu itu Netanyahu itu terlibat pembicaraan dengan Gus Yahya ya kira-kira kurang 1 jam. Itu beliau didampingi oleh 10 pejabat elit Israel. Ya, kemudian kita ini masuk, terus kemudian Netanyahu berbicara banyak lah. Kalau 20 menit lebih itu. Dia menjelaskan tentang ini itu yang intinya negara Israel itu punya positioning yang kuat lah. Ya, di dunia ini. Kira-kira begitulah. Nah, waktu itu kemudian ada pertanyaan yang kurang lebih bahwa Gus Yahya dikasih pertanyaan yang mana Gus Yahya nggak mau toh membantu Indonesia, membantu Israel untuk menjalin hubungan lebih baik, mengupayakan normalisasi. Nah, begitulah kira-kira begitu. Itu Gus Yahya waktu itu menjawab dengan kata-kata yang membuat saya terharu. Gus Yahya mengatakan bahwa Anda menjalin hubungan yang baik dengan Indonesia, Anda menjalin hubungan baik dengan saya, itu tidak akan merubah simpati dunia terhadap Israel. Nah, apalagi di tengah keadaan dunia yang serba terbuka, transformasi teknologi informasi sudah sangat cepat sekali, sehingga orang sangat tahu semua apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, sehingga ini membentuk kebencian komunal terhadap Israel. Ini yang seperti bom waktu, tinggal nunggu waktu aja meletusnya kapan. Yang bisa merubah cara pandang dunia terhadap Israel itu adalah mungkin bisa dimulai dari mengupayakan normalisasi hubungan Israel-Palestina. Kalau Anda mau, ya ayo kita lakukan, ayo kita bicarakan dengan pihak-pihak lain untuk mengupayakan itu. Kira-kira begitu. Wah, itu yang membuat suasana di dalam ruangan ini berubah itu. Iya, kaku banget. Iya. Waduh, itu. Itu saya udah mikir, waduh ini gimana ini saya bilang gitu ini. Ya, iya, jadi Gus Aun nggak tahu ya, Gus Aun nggak tahu ya, karena kita kalau lagi santai itu kan kita kadang jalan bareng, kadang nyuri-nyuri nyari hiburan sendiri-sendiri.
masih ingat ada temen orang asli Indonesia tapi sudah berkebangsaan Jerman yang cewek itu. Heeh. Iya, iya. Itu kan punya tunangan orang Israel. Nah, saya Heeh. dikenalkan Mbak itu kepada tunangannya orang Israel. Kasih baju batik senangnya bukan main. Nah, orang itu juga ternyata juga pegawai ya lumayan lah tingkat ke provinsi Tel Aviv itu. Dia itu menceritakan kepada saya, Mas Rozali, si orang Israel ini yang tunangannya Mbak tadi, Mbak orang Indonesia tapi sudah berkebangsaan Jerman. Hampir mustahil ada seorang bukan pemimpin negara datang tiba-tiba dan presiden bersama perdana menteri rebutan ketemu. Itu unbelievable moment kata dia. Itu unbelievable moment katanya. Itu. Jadi orang Israel sendiri nggak bisa ngebayangin. Gus Yahya bukan presiden, bukan siapa-siapa, hanya seorang tokoh, tapi justru presiden Israel dan perdana menteri dalam waktu yang hampir bersamaan meminta ketemu. Dan itu tadi sudah suasana diceritakan oleh Gus Aun, justru yang memimpin alur pembicaraan itu bukan presiden Israel, bukan Netanyahu, tapi malah Gus Yahya. Padahal itu tadi awalnya diawali oleh sambutan perdana menteri, ya kata pengantar, tapi dibelokkan oleh Gus Yahya. Kalau mau normalisasi dengan negara manapun, apakah dengan Indonesia atau dengan siapapun, harus diawali dengan normalisasi hubungan Israel-Palestina. Bingung kita, Mas, kalau dianggap ini itu. Waduh, apalagi dianggap sebagai agen Zionis dan lain sebagainya. Lah kita ini santri, Mas. Gus Yahya itu bin Khalil Bisri bin Bisri Mustafa ya, Mas. Ini nggak main, Mas. Ya, Masa iya gitu loh. Masa iya gitu. Kita ini kan santri semua lah, kita ini. jadi Masa iya. bukan tidak mau dibela itu ya, bukan nggak mau pembelaan, cuma faktanya sebenarnya sudah ada semua dan semuanya sudah tahu, cuma Dan kalau membela sebenarnya lucu, Mas. Apa yang harus dibela coba? Gitu loh. Sebenarnya misalnya apa namanya Gus Nadif itulah yang tiap hari ngaji sebagai idolanya emak-emak itu ya, tiap hari ngaji ya kan. Itu nyari jadwalnya susah itu, Mas. Ya masih ngurusin NU dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada orang bilang Gus Nadif ini apa pro Yahudi, pro Zionis. Terus saya harus jawab apa, Mas? Gimana loh? saking Mana banyaknya coba? faktanya ya, yang Iya kita ini. Kita gini, ini ya, artinya itu tidak terbantahkan. Kalau yang urusan kan karena ada tiga kan ya Gus ya, ada tiga tuduhan. Yang pertama adalah pro Zionis, yang kedua itu adalah tata kelola keuangan, dua dan ketiga itu adalah tata kelola keuangan pada dasarnya. Dan sayangnya memang di dalam rapat itu tidak digelar, setelah itu tidak diputuskan ada pemanggilan ketua umum dan bendahara serta sekjen untuk meluruskan apa yang ya, diputuskan oleh forum itu, yang dibicarakan oleh forum. Dan itu yang kemudian menyebabkan forum ini berlanjut, tidak ada kejelasan, tapi terus kemudian ada pemutusan untuk meminta ketua umum Kiai Haji Yahya Khalil untuk turun dari jabatan sebagai ketua umum PBNU. iya. Baik. Jadi sekali lagi Mas Rozali, sekali lagi saya sangat menyayangkan sebenarnya bahwa ini sebenarnya kita punya semua mekanismenya untuk menyelesaikan ini. Ya, ya. Mungkin kalau ini ya kalau ini lebih hati-hati dan kita selesaikan dengan semua perangkat yang kita punya di dalam apa namanya organisasi, ya mungkin hasilnya beda, Mas. Oke. Mungkin hasilnya beda, tapi ya apa boleh buatlah. Ya semoga kita terus berharap dan berdoa berupaya semoga NU ini utuh, selamat, ya islah, karena ya kita berharap selamat, islah, utuh, kita bisa mengerjakan banyak hal karena pekerjaan-pekerjaan kita tentu banyak sekali, mulai dari
anak ranting sampai di PBNU kita masih punya pekerjaan yang sangat luar biasa dan saya kira pertikaian atau perbedaan pendapat yang tajam ini merugikan bagi kita semua.